kamu? Tentu baik. Jumpa kembali dengan saya, Ibu H. Sembiring, dengan materi suhu. Sambut salam saya, semangat, fraternitas, Dina. Hari ini kita akan mempelajari materi suhu. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Kita akan masuki pengertian suhu. Sebelum kita masuk ke pengertian suhu, coba kamu perhatikan gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan pada saat kamu berada di atas pegunungan, kamu akan merasakan dingin, sehingga kamu mengenakan jaket. Mengapa bila kamu berada di pantai, kamu merasa panas? Hal tersebut dapat diukur dengan menggunakan termometer. Sebenarnya apa yang mau diukur? Sebenarnya ada berapa macam termometer? Definisi suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Secara mikroskopis, suhu berkaitan dengan gerak partikel penyusun benda. Benda padat berupa getaran molekul-molekul penyusun benda. Berarti suhu benda semakin tinggi atau sebaliknya. Pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip keseimbangan termal. Energi panas akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga panas keduanya sama. Tadi kita mengatakan bahwa pengukur derajat panas adalah termometer. Maka kita akan membedakan macam-macam termometer. Termometer zat cair. Zat cair yang digunakan adalah air raksa karena warnanya mengkilap dan cepat bereaksi dengan panas, yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Yang kedua, termometer bimetal dibuat dari logam, jenisnya berbeda-beda. Jika suhu berubah, bimetal akan melengkung. Termometer kristal. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu rendah, digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan suhu akuarium. Bisa kita amati beberapa macam gambar termometer. Termometer bimetal, termometer zat cair, dan termometer benda padat. Termometer zat cair dapat dibedakan menjadi: pertama, termometer Celcius. Termometer Celcius adalah termometer yang wadah yang berisi es dalam air 1 atm. Termometer dibiarkan sampai tinggi zat cair stabil. Tinggi zat cair kemudian ditandai dengan 0 derajat Celcius. Lalu termometer disimpan pada air di permukaan air mendidih dengan tekanan 1 atm. Tunggu sampai tinggi zat cair dalam termometer stabil, lalu ditandai tinggi termometer dengan 100 derajat Celcius. Pada jarak 0 sampai 100 diberi skala dengan perubahan 1 derajat Celcius. Skala termometer Celcius 0 sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua, termometer zat cair yang kita bahas adalah reaumur. Prinsipnya yaitu angka 0 sebagai titik tetap bawahnya. Perbedaan dengan termometer Celcius ialah titik didih air pada 1 atm diberi tanda 80. Kemudian antara 0 sampai 80 dibagi menjadi 80. Bagian yang sama dengan tiap bagian disebut dengan derajat reaumur. Skala 0 sampai 80 derajat reaumur.
Suhu tetap atas ditetapkan berdasarkan suhu badan manusia sehat. Didapatkan kedua suhu tersebut menunjukkan angka 32 dan 212. Jadi skala Fahrenheit adalah 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Termometer yang berikutnya adalah Kelvin. Pada skala Kelvin tidak ada skala negatif karena titik beku air ditetapkan sebesar 273 Kelvin dan titik didih air sebesar 373 Kelvin. Suhu ini dikenal dengan suhu nol mutlak. Molekul-molekul diam tidak bergerak. Inilah alasannya maka Kelvin digunakan untuk keperluan ilmiah. Skala Kelvin merupakan satuan internasional untuk temperatur. Skala Kelvin berkisar dari 273 sampai 373 Kelvin. Maka dapat kamu lihat dengan perbandingan skala, maka dapat kita rumuskan tabel konversi dalam beberapa termometer. Perhatikanlah tabel konversi dengan beberapa satuan suhu. Celsius dapat diubah ke reaumur dengan rumus 4/5 Celsius. Celsius diubah ke Fahrenheit 9/5 derajat Celsius ditambah 32. Celsius dirubah ke Kelvin, C ditambah 273. Reaumur diubah ke Celsius 5/4 reaumur. Reaumur ke Fahrenheit 9/4 reaumur tambah 32. Reaumur ke Kelvin 5/4 reaumur tambah 273. Fahrenheit ke Celsius 5/9 Fahrenheit kurang 32. Fahrenheit ke reaumur 4/9 Fahrenheit kurang 32. Kelvin ke Celsius K kurang 273. Kelvin ke reaumur 4/5 K dikurang 273. Dari tabel konversi satuan atau rumus termometer, maka dapat kita ambil contoh. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dengan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Bila hasil pengukurannya diukur oleh termometer Celsius, maka Celsius akan menghasilkan hasil ukuran titik-titik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis diketahui. Diketahui adalah TF Fahrenheit sama dengan 23 derajat Fahrenheit. Ditanya TC derajat Celsius. Dijawab TC sama dengan 5/9 buka kurung TF dikurang 32 tutup kurung. Maka 5/9 dikali 23 kurang 32 sama dengan 5/9 dikali minus 9 sama dengan minus 5 derajat Celsius. Jadi 23 derajat Fahrenheit sama dengan minus 5 derajat Celsius. Pengaruh perubahan suhu, pengaruh naiknya suhu, maka akan terjadi pemuaian zat. Pemuaian zat yang pertama adalah pemuaian zat cair. Di dalam zat cair terdapat muai volume. Karena zat cair disebut menempati ruang sesuai
bentuk tempatnya. Jadi ketika kita memasak air, diberi kalor sehingga naiklah suhu, maka volume zat cair akan naik. Ini dapat kamu perhatikan ketika kamu memasak air, maka bila wajan penuh kita didihkan, maka nanti waktu saat mendidih, air di wajan pun tumpah. Kenapa? Karena terjadi pemuaian pada zat cair. Pemuaian zat cair tergantung pada besar koefisien muai volumenya. Semakin besar koefisien muai volume suatu zat, maka semakin besar pula pemuaiannya. Yang kedua, pemuaian zat gas. Contoh daripada gas kamu sendiri tahu adalah oksigen, hidrogen adalah contoh daripada gas. Pemuaian gas terjadi jika gas tersebut mendapatkan kalor maupun suhu yang semakin besar. Perhatikanlah perangkat percobaan tersebut. Ketika balon kita masukkan dengan medium botol ke dalam air panas, maka balon akan mengembang. Kenapa? Karena terjadi kenaikan suhu dan mendapatkan kalor. Contoh lain, misalnya kalian menutup balon, lalu meletakkannya di bawah terik matahari. Lama-kelamaan balon tersebut akan pecah, karena gas dalam balon akan memuai. Pemuaian zat padat akibat diberikan atau penerimaan kalor. Perhatikan pada gambar bahwa pada mula-mula besi dipanaskan dengan lilin memiliki panjang L0. Setelah beberapa waktu diberi kalor, maka terjadi penambahan panjang delta L. Jika zat padat dipanaskan, gerakan partikelnya akan semakin cepat dan saling menubruk partikel di dekatnya, sehingga jarak antara partikel menjadi renggang dan zat padat tersebut menjadi bertambah panjang. Setelah kamu mempelajari materi suhu, diharapkan kamu mengerti pengertian suhu, alat pengukur suhu. Banyaknya kalor untuk menaikkan suhu benda dipengaruhi oleh massa zat kalor jenis benda. Ibu harap kamu dapat melihat aplikasinya di dalam hidup kamu. Demikianlah pembelajaran kita. Sambut salam saya, salam SFD. Dadah.